The Refreshing Perspective, 100.4 KLCBS. Seperti apa tujuan pendidikan dalam Islam? Pendidikan di dalam Islam, ini ada dua istilah yang populer digunakan. Pertama, ada yang menggunakan istilah tarbiyah, sehingga fakultas pendidikan disebut fakultas tarbiyah. Kita mengenal ada fakultas pendidikan, atau dulu ada IKIP, ya, sekarang juga ada fakultas tarbiyah, pendidikan Islam. Nah, sebenarnya ada istilah lain yang juga diusulkan untuk digunakan dalam dunia pendidikan adalah ta'dib. Ta'dib berasal dari kata adab. Ada satu hadis Rasulullah, haqqul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabahu. Kewajiban orang tua atau hak anak pada orang tua adalah, pertama, orang tua itu harus memberi nama yang baik. Yang kedua, orang tua harus memberikan pengasuhan yang baik. Dan yang ketiga, orang tua harus menjadikan anaknya orang-orang yang punya adab yang baik. Wa yuhsina adabahu. Jadi makanya ta'dib artinya menjadikan seorang beradab. Karena disinilah sebetulnya tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah mencetak lulusan-lulusannya menjadi orang-orang yang beradab. Apa itu adab? Adab di dalam Islam, para ulama banyak membahas tentang masalah adab ini. Mereka mengatakan bahwa adab itu sebetulnya adalah lebih kepada sebuah pengenalan dan pengakuan terhadap segala sesuatu sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah. Maksudnya adalah seorang muslim yang beradab, dia harus mengenali sesuatu. Pertama harus mengenal, harus paham sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nah, harkat dan martabatnya tidak ditentukan oleh manusia, ya, bukan berdasarkan tradisi, kultur, atau berdasarkan kesepakatan, tapi berdasarkan wahyu. Kemudian yang kedua, dia setelah mengenali itu, dia harus mengakui, mau mengakui. Karena mengenali saja tidak cukup. Mengenali itu orang tahu, ya, iblis itu tahu Allah itu satu-satunya Tuhan, tapi iblis tidak mau mengakui dan tidak mau tunduk kepada Allah, maka dia disebut kafir, ya. Kemudian ada orang yang tahu, ya, tapi dia tidak mau mengakui, ya, dia kafir juga. Orang Yahudi di Madinah dulu tahu Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi utusan Allah. Mereka tahu ciri-cirinya jelas, ya, tapi mereka tidak mau mengakui. Nah, adab adalah pengenalan dan pengakuan seseorang terhadap sesuatu sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sebagai contoh adalah misalnya dalam Al-Quran dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang takwa. Adab itu kalau dipunyai oleh seseorang, dia akan melihat manusia yang lain berdasarkan nilai-nilai yang ditentukan dalam Al-Quran. Dia tidak akan menghormati orang karena yang lain. Dia tidak akan menghormati orang karena hartanya, karena kekuasaannya, karena ketampanan atau kecantikannya, ya, karena popularitasnya, tapi karena dia orang baik, dia orang yang soleh, dia orang yang takwa. Nah, itulah seharusnya adab ini ditegakkan. Nah, makanya masyarakat yang beradab misalnya adalah masyarakat yang bisa mengenali mana yang seharusnya dihormati, mana yang seharusnya tidak dihormati, mana yang seharusnya disembah, mana seharusnya tidak disembah, mana yang harusnya dijadikan panutan, mana yang seharusnya tidak dijadikan panutan, mana yang seharusnya ditolak, mana seharusnya diterima. Nah, itulah adab, ya. Jadi dalam pendidikan Islam, adab ini menjadi tujuan yang terpenting. Di samping tujuan yang lain tentu dalam pendidikan Islam, ya, karena seorang manusia misalnya dia harus punya ilmu untuk bekal di dunia, pendidikan juga harus memberikan dia kemampuan untuk dia mampu mandiri. Sebetulnya rumusan-rumusan secara umum dalam Undang-Undang Sisdiknas, ya, Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu sudah tujuan pendidikannya cukup bagus, tertulisnya bagus, ya, undang-undang itu menjadikan anak didik itu beriman dan bertakwa, kreatif, mandiri, ya, dan seterusnya. Sebetulnya lebih mudah kalau dirumuskan menjadikan seorang siswa atau alumninya itu menjadi orang yang beradab, ya, dalam pandangan Islam tadi itu. Jadi itulah inti dari pendidikan Islam, yang bukan justru yang lain-lain yang menjadi tujuan utamanya, tapi bagaimana menjadikan seorang murid, siswa, atau peserta didik itu menjadi orang yang beradab.
Apa perbedaan pendidikan Islam yang orientasi utamanya adalah melahirkan generasi yang beradab dengan pendidikan Barat yang banyak dianut dalam sistem pendidikan umum? Pendidikan Barat sekarang ini pendidikan yang menekankan kepada daya saing, ya. Karena dianggap hidup ini persaingannya ketat, sehingga para siswa itu sekarang dididik untuk dia memiliki satu daya saing yang tinggi di bidangnya masing-masing, gitu ya. Oleh karena itu, dalam pendidikan seperti ini, orang jangan mikirin yang lain deh. Bagaimana Anda itu profesional di bidangnya, bagaimana Anda itu menguasai bidangnya dengan baik, dengan mendalam, profesional. Jadi kalau Anda seorang insinyur, bidang jembatan, ya sudah, pikirin aja sehari-hari tentang jembatan itu, gitu ya. Kalau dia ahli atom, ya udah atom aja. Kalau dia ahli binatang, ya pikir binatang terus, gitu ya. Kalau dia ahli apalagi kedokteran, ya sudah, jangan mikir yang lain, nanti menyita waktu. Tahun 77 sampai 83, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia waktu itu Dr. Daud Yusuf punya konsep seperti itu. Sehingga dia NKK-PKK dihapuskan, kampus harus steril dari pengaruh luar, ya bagaimana mahasiswa itu yang penting belajar dan seterusnya. Ya, bahkan dia sampai mengusulkan ke DPR pendidikan agama itu dihapus, ya diganti dengan sains dan matematika, karena sekarang katanya persaingan sudah semakin ketat, ya kita butuh orang-orang yang punya daya saing yang tinggi. Sebenarnya ini bukan hanya dari sudut pandang Islam, bahkan sekarang beberapa pemikir di Barat sendiri menyebut fenomena itu sebagai gejala munculnya apa yang disebut sebagai a new barbarian, satu fenomena munculnya orang-orang yang tidak beradab. Ya, barbarian ini dulu kalau orang Eropa dulu menyebut barbar itu orang yang berada di luar wilayah Romawi seperti Jerman, itu dulu disebut barbar. Mereka disebut tidak beradab. Tapi sekarang orang manusia-manusia yang dia hanya mengerti bidangnya saja, dia nggak mau tahu tentang kehidupan, nggak mau tahu tentang agama, nggak mau tahu tentang tujuan hidup, tentang kekeluargaan dan sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai a new barbarian. Dia hanya tahu tentang apa yang dia bidangi saja. Nah, dia tidak tahu dari mana dia hidup, untuk apa dia hidup, mau kemana dia hidup, apa tugas hidup dia, gitu. Nah, ini yang potensial orang-orang seperti ini dimanfaatkan oleh yang lain. Dia tidak mau tahu apakah ilmunya itu digunakan untuk kejahatan, digunakan untuk membunuh orang atau tidak, dia tidak mau peduli. Yang penting pokoknya dia profesional, dia dibayar, gitu. Nah, inilah yang bahkan ada seorang filosof di Spanyol yang menyebutkan itu seperti mendidik binatang. Jadi binatang itu kan dididik satu keahlian tertentu yang tahunya hanya itu saja, gitu. Kalau monyet dididik untuk dia bagaimana bisa bergelantungan, bagaimana dia bisa naik sepeda, ya, bagaimana dia bisa loncat di api, ya. Bidang-bidang itu yang ditekuni. Nah, inilah yang itu beda sekali dengan Islam. Islam tidak melupakan dan harus, ya, karena umat Islam atau orang Muslim wajib bekerja, dan bekerja harus dengan ilmu. Seorang Muslim yang dia di pendidikan Islam, dia harus punya profesionalitas untuk dia hidup. Tapi itu dalam Islam disebut sebagai ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ya, setiap Muslim harus menguasai bidang ilmu tertentu. Tapi yang lebih penting lagi adalah ilmu yang menjadikan dia menjadi manusia yang beradab tadi. Karena disitulah dia hidup, di situ dia akan mati, di situ dia akan mengenal Allah, ya, di situ dia akan mengenal Rasul, mengenal ulama, mengenal sejarah Islam, peradaban Islam, dan seterusnya. Nah, itu yang membedakan, ya. Jadi pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang berbasis kepada tauhid, ya, mendidik tujuannya kepada manusia beradab dan sekaligus yang punya daya saing yang tinggi. Yang tadi saya sebut sebetulnya ini sudah tercermin, ya, di dalam tujuan pendidikan nasional. Hanya sayang, ya, lagi-lagi aplikasinya, ya, bagaimana diaplikasikan konsep yang baik, tujuan yang baik itu kemudian disusun dengan rumusan-rumusan yang baik, dan itu sangat tergantung kepada guru. Makanya di dalam Islam nanti peran guru adalah sentral dalam dunia pendidikan, bukan kurikulumnya. Pendidikan dalam Islam mengacu pada apa yang disebut adab. Bagaimana penjabaran lebih lanjut dari konsep ini? Adab adalah sebuah pengenalan dan pengakuan terhadap segala sesuatu sesuai dengan harkat dan martabatnya. Maka dalam Islam adab pertama yang harus dipunyai oleh seseorang adalah adab kepada Sang Pencipta. Ya, karena dia makhluk, dia harus beradab kepada Al-Khaliq. Dia tidak boleh menyamakan dirinya dengan Al-Khaliq.
Ya, itu posisi dia harus mengenali Al-Khaliq itu, dia harus ma'rifatullah. Nah, setelah itu dia beradab pada Allah, terutama dia tidak menserikatkan Allah dengan yang lain. Itu tidak beradab. Jadi kalau seorang manusia dia menyamakan Al-Khaliq dengan makhluk, ya tentu tidak beradab. Dalam kehidupan sehari-hari aja kalau orang menyamakan presiden dengan masyarakat biasa disebut dia tidak sopan gitu ya. Tapi lagi ini menyamakan Al-Khaliq dengan makhluk. Ya, makanya syirik di dalam Islam adalah sebuah dosa yang besar, kezaliman besar. Ya, nasihat Luqman pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, jadi syirik inilah yang harus dijauhi, karena ini tidak beradab kepada Al-Khaliq. Kemudian adab yang kedua tentu kepada utusan Al-Khaliq, utusan Allah, yaitu Muhammad SAW. Jadi seorang yang beradab kepada Allah, dia harus beradab pada utusannya. Ya, karena utusan Allah itu diutus oleh Allah kepada manusia untuk menjadi contoh, menjadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasul itu ada uswah hasanah, contoh yang baik. Jadi kalau seorang muslim dia tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutannya, teladannya, dia tidak beradab pada Rasul gitu ya. Dan bohong juga kalau dia mengatakan dia beradab pada Allah, karena hakikat beradab pada Allah dia harus mencintai Rasulnya, harus menghormati Rasulnya, harus mengikuti Rasulnya. Adab yang ketiga yang penting juga adab pada ulama, karena ulama itu pewaris Nabi. Tentu di sini ulama yang baik, ulama warathatul anbiya, ulama yang menjadi pewaris Nabi. Jadi kalau sekarang seorang muslim ya, yang dia tidak menghormati ulama, tidak menjadikan orang-orang yang berilmu ya sebagai orang yang dihormati, dia lebih menghormati orang yang lain ya, karena orang itu pintar ini, pintar itu dan seterusnya. Dia mengabaikan pewaris Nabi itu. Nah, ini tidak meletakkan sesuatu sesuai dengan harkat dan martabatnya yang ditentukan oleh Allah. Jadi al-ulama warathatul anbiya. Maka bukan hanya orang lain ya, adab ini juga melekat pada ulama itu sendiri. Janganlah ulama dia lebih menghormati yang lain. Ya, ulama lebih menghormati kepada penguasa. Ya, dia tidak menghormati dirinya sendiri, dia tidak menghormati ulama. Nah, itu tidak benar. Ya, pernah saya katakan pada seorang pejabat, apakah nanti kalau pejabat ini turun kita tidak menghormati lagi? Jadi seorang itu dihormati karena pejabatnya, ya, karena kedudukannya, jabatannya, bukan karena dirinya, bukan karena dia manusia yang baik, orang yang soleh. Kita harus tempatkan orang yang baik pada tempatnya. Tapi karena dia pejabat, maka kita hormati. Nanti kalau dia sudah turun, dia nggak dihormati lagi. Apa begitu? Ya, dia orang itu kadang-kadang sekarang malah manusia itu kadang-kadang diberi tempat kedudukan sesuai dengan profesinya. Oh, dia tukang bakso. Jadi seolah-olah tukang bakso itu yang menentukan derajat dia sebagai manusia. Oh, dia bupati. Oh, dia gubernur. Oh, dia anggota DPR gitu ya. Oh, dia tukang sapu. Padahal di dalam Islam tidak begitu. Ya, Fatimah putri Rasulullah itu sampai membantu mencuci, menggiling tepung. Ya, dan itu bukan berarti dia kemanusiaannya turun karena mengerjakan perbuatan seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya adab itu harus meletakkan seorang manusia pada tempatnya. Nah, begitu juga nanti kepada ilmu. Seorang muslim yang beradab, dia harus mampu meletakkan ilmu pada tempatnya. Mana ilmu yang harus dikuasai, mana ilmu yang sunnah untuk dikuasai, bahkan ilmu yang mubah. Ya, harus ada tempatnya. Sebab kalau dia tidak mengerti ini, maratibul ilmi, ya, derajat keilmuan itu, dia akan salah, akan kacau. Nah, kalau sekarang bayangkan satu lembaga pendidikan yang dia tidak mengerti, pakai nama pendidikan Islam, tapi dia tidak mengerti ilmu mana yang penting, ilmu mana yang tidak penting. Ya, hanya mengejar pokoknya targetnya begini, lulus sekian, ya, dan seterusnya. Nah, tapi dia tidak tahu bahwa dia dapat amanah untuk, apalagi kalau dia mengatakan ini pendidikan Islam. Dia harus mengerti. Ya, pertama kali dia harus mengerti bagaimana konsep ilmu, kedudukan ilmu dalam Islam, strukturnya, derajat-derajat keilmuan. Sebab ada ilmu yang haram juga. Tidak setiap orang boleh dijejali dengan ilmu apapun. Makanya ada kurikulum, ya kan? Ada yang mengatur. Bagaimana adab ilmu dalam Islam? Adab tentang ilmu ini merupakan adab yang sangat penting dan mendasar dalam Islam.
Karena seorang muslim itu bahkan dia beriman itu dilandasi oleh ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sungguhnya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, la ilaha illallah. Itu berdasarkan ilmu. Jadi seorang itu berakidah harus berdasarkan ilmu. Makanya kalau ilmu yang dipelajari itu keliru, ya, dia bisa salah mengambil sikap, dia bisa salah memandang sesuatu. Maka ilmu yang dipelajari itu harus benar. Di dalam Islam ada yang dikenal dengan marotibul ilmi, ada derajat keilmuan. Ada ilmu yang fardu ain, artinya ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Apapun profesinya, apapun tingkat kecerdasannya, setiap muslim wajib memiliki ilmu yang fardu ain ini. Seperti ya ilmu untuk mengenal Allah, ilmu tauhid, ilmu untuk beribadah kepada Allah dengan benar, ilmu untuk mengenal Rasulullah, bagaimana mencintai Rasulullah. Jadi ilmu tentang sirah Nabi, ilmu tentang bagaimana dia harus beraktivitas sesuai dengan Islam. Kalau dia pedagang ya dia harus tahu mana berdagang yang benar, mana tidak. Ilmu bagaimana dia menghormati orang tua harus tahu juga. Ilmu bagaimana dia menghormati tetangga, itu ilmu-ilmu yang fardu ain. Ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah artinya ilmu yang wajib dimiliki oleh sebagian orang muslim. Ya, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu komputer, ilmu tentang fisika, ya, astronomi, ilmu tentang pertanian, ya, dan sebagainya, matematika, itu ilmu yang fardu kifayah. Artinya tidak semua orang muslim wajib tahu itu, tapi tidak boleh semua orang Islam tidak tahu. Ya, wajib. Jadi orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan di bidang itu, dia wajib mengerti ilmu tentang itu. Ya, makanya dalam pendidikan Islam dulu, ilmu yang fardu ain dengan fardu kifayah tidak dipisahkan. Ya, tidak orang menekuni fardu ain saja, dia melupakan yang fardu kifayah, atau dia menekuni fardu kifayah saja, dia melupakan yang fardu ain. Itu tidak benar. Ya, dan sekarang alhamdulillah sudah cukup banyak saya lihat ya lembaga-lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar sampai menengah yang sudah memadukan itu, konsep ilmu fardu ain dengan fardu kifayah. Seorang anak SMA sekarang ini banyak yang sudah menghafal Quran. Lulus SMA dia sudah bisa hafal Quran. Sekaligus dia menguasai sains, menguasai matematika, menguasai fisika. Itu sudah cukup banyak sekarang. Berapa lembaga pendidikan Islam sudah saya lihat mampu untuk meletakkan itu. Problemnya kemudian di tingkat perguruan tinggi. Ketika masuk ke perguruan tinggi, kemudian terjadi ketimpangan. Ilmu yang fardu kifayah biasanya dikembangkan, ilmu yang fardu ain untuk yang pendidikan umum itu mandek. Ya, sehingga ketika dia menjadi doktor, menjadi profesor pun, dia ilmu fardu ainnya masih sama dengan waktu dia SD. Ya, masih hanya hafal rukun Islam, rukun iman, ya, kemudian hafal beberapa hal yang pokok dalam Islam, tapi dia tidak pernah mau belajar bahasa Arab, tidak pernah mau mempelajari ilmu-ilmu Islam yang lain. Jadi dia terjadi ketimpangan. Jadi marotibul ilmi ini sangat penting karena ilmu, derajat ilmu itu berbeda dan waktu setiap manusia juga berbeda, terbatas, waktunya terbatas, kemampuan terbatas, sehingga seorang muslim dia harus memilih ilmu mana yang harus dia pelajari gitu. Bukan untuk motivasi bagaimana dia motivasi duniawi, ya, tapi bagaimana dia menjalankan amanahnya sebagai hamba Allah, ya, karena dia untuk memakmurkan dunia, untuk hidup, ya, maka dia harus menguasai ilmu-ilmu untuk profesi. Tapi dia sebagai hamba Allah, dia harus beribadah kepada Allah dengan benar, harus mengenal Allah dengan benar. Nah, itu sejalan dengan ilmu yang fardu ain tadi. Nah, jadi sekarang siapapun silahkan mau belajar ilmu apapun, tapi harus tahu diri, harus tahu di mana dia harus belajar, apa yang harus dia pelajari supaya dia tidak menzalimi dirinya. Ya, dia menekuni satu bidang keilmuan tertentu, dia melupakan bidang keilmuan lain yang sebenarnya itu menjadi kewajiban dia yang fardu ain tadi. The refreshing. Yes. Salah satu peran sangat penting dalam pendidikan Islam adalah guru. Bagaimana sebenarnya posisi guru dalam pendidikan Islam? Bahkan di dalam Islam, pendidikan itu sangat terkait dengan seorang guru. Sehingga ijazah dulu dalam Islam itu bukan institusi yang mengeluarkan, itu guru. Jadi seorang itu dinyatakan dia lulus dari satu mata pelajaran kalau gurunya sudah memberikan ijazah, ya, memberikan tanda bahwa kamu sudah saya nyatakan lulus, menguasai ilmu saya,
dan kamu saya bolehkan untuk mengajar. Nah itu dulu ijazah itu. Makanya dulu orang-orang Muslim ya dalam tradisi Islam selalu kalau belajar itu dia mencari gurunya siapa. Bukan belajar pada bangunan, bukan belajar pada gedung, bukan belajar pada satu sistem, tapi belajar kepada guru. Ya, dia belajar kepada seorang yang alim. Dan alim dalam Islam, guru ya, kalau orang Jawa bilang dikukulan ditiru, artinya dia didengarkan dan diikuti. Memang itulah seharusnya seorang guru. Dia harus bisa dicontoh, dia harus bisa diteladani perilakunya. Guru dalam Islam ya, itu bukan hanya seorang yang menyampaikan ilmu pengetahuan, tidak, tapi seorang yang hidupnya sendiri harus bisa dicontoh oleh muridnya. Jadi kalau dia seorang guru fisika, dia seorang guru matematika, dia seorang guru bahasa atau apapun, dia tidak menjadikan dirinya sekedar sebagai orang yang tahu tentang bahasa saja, tapi dia adalah seorang muslim. Karena pendidikan Islam itu ingin membentuk seorang muslim, seorang manusia yang baik, manusia yang beradab. Maka dia akan melihat pada gurunya. Guru itu yang dilihat, guru itu yang dicontoh, guru itu yang didengar. Jadi kalau seorang guru misalnya, ya, dia hanya menyampaikan pengetahuannya, tapi dia tidak bisa dicontoh, sebetulnya dia bukan guru. Ya, jadi Islam itu dalam soal ilmu, dia tidak memisahkan antara ilmu dengan amal. Itu terkait. Nah, makanya dalam Islam ada bahkan cabang ilmu yang dalam hadis sangat terkenal, yaitu ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu untuk meneliti apakah seorang ini dia ucapannya bisa didengarkan atau tidak. Ya, dalam Al-Quran dikatakan idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila ada orang fasik membawa berita kepadamu, jangan percaya begitu saja, tapi tabayyunlah, ya, cek dan rechecklah, cek dan teliti, ya. Itu konsepnya. Jadi dalam pandangan Islam sebetulnya seorang guru tidak boleh fasik. Ya, fasik artinya orang yang mengerjakan dosa besar. Misalnya orang yang syirik, durhaka sama orang tua, ya, orang yang dia mengerjakan dosa besar, zina dan seterusnya, dia tidak boleh jadi guru. Ya, dalam konsep Islam, guru bukan sekedar penyampai pengetahuan, tapi dia adalah seorang yang harus didengar, bisa didengar ucapannya itu. Dia bukan fasik. Nah, ini yang sangat penting. Konsep guru inilah yang memungkinkan pendidikan itu terkawal. Murid, siswa itu dia ada yang diteladani. Nah, sekarang orang bertanya, loh gurunya di mana? Dia contohnya siapa? Dia murid hanya memandang gurunya kan dia cuma ngajar saja, ya, bukan teladan bagi dirinya. Gitu. Apalagi misalnya dia guru agama, dosen agama, ya, dia ngajar Quran, ngajar hadis, ngajar fikih dan seterusnya. Dia yang harus pertama kali bisa dicontoh, sehingga murid itu ada bimbingan dalam kehidupan, bukan sekedar dia belajar sama orang lain. Ya, dulu para ulama dia akan membanggakan gurunya, bukan hanya karena dia alim, dia pandai, tapi karena dia soleh. Orang bangga dengan Imam Syafi'i. Ya, murid-murid Imam Syafi'i menceritakan bagaimana kehebatan ibadah gurunya. Abu Hanifah bagaimana keteladanannya, ya, menghadapi penguasa. Dia tidak tunduk, ya, meskipun dia harus dicambuk tiap hari, harus dipenjara. Ya, Ibnu Taimiyah, ya, bagaimana perjuangannya memberantas kemusyrikan, juga melawan tentara Mongol, dia juga terjun ke medan perang dan seterusnya. Nah, itulah ulama-ulama besar dulu, ya, ilmuwan-ilmuwan muslim juga yang menjadi teladan. Jadi bukan hanya kepandaian yang diteladani, tapi juga sikap hidupnya. Nah, itulah hakikat guru. Ya, makanya dalam satu mahfuzat di pondok pesantren, ya, biasanya al-ustadzu ahammu minal maddah. Guru itu lebih penting daripada materi. At-thariqah ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada materi. Tapi wal ustadzu ahammu minat thariqah. Ustadz itu lebih penting daripada metode. Gitu. Wa ruhul ustadzi ahammu minal ustadz. Roh guru itu lebih penting daripada guru. Jadi ini mahfuzat ini sangat penting. Ini kata-kata hikmah yang luar biasa, bahwa pendidikan itu harus dimulai dari roh. Ya, rohnya ada, guru itu ada semangat untuk mendidik, ya, keikhlasan untuk mendidik. Itu roh. Dia datang bukan seperti zombie, ya, yang mengajarkan pengetahuan, dia sendiri tidak mencintai muridnya, dia sendiri tidak
punya dedikasi, yang penting saya ngajar, setelah itu saya dibayar, nah, selesai. Itu zombie. Ya. Nah itu tidak boleh. Waruhul ustadz ahamu minal ustadz. Akan kelihatan kalau guru itu mencintai muridnya, dia akan bekerja melebihi kepatutan. Meskipun dia gajinya kecil, meskipun ini, tapi dia cinta dia senang dengan pekerjaannya, dia bangga karena dia mengerjakan sesuatu yang besar. Metode penting memang, materi penting. Ya, orang sibuk bikin kurikulum begini, metodenya begini. Sekarang gurunya bisa dicontoh apa enggak? Itu yang lebih penting. Anaknya pintar, dia mengerjain soal segala macam. Bagaimana dia perilaku sehari-harinya? Gurunya peduli apa tidak? Jadi kalau sekarang kita mau memperbaiki pendidikan kita, maka yang pertama adalah pendidikan gurunya itu, akhlaknya itu, rohnya itu yang diperbaiki. Ya, ini ya alhamdulillah pemerintah menaikkan standar gaji guru dan lain-lain. Tapi kalau nilai roh guru itu sudah dipenuhi dengan jiwa materialisme, berapapun gajinya dinaikkan, dia tidak akan pernah cukup. Karena semangat yang mendasari dia bekerja adalah semangat dia dapat imbalan dari situ. Nah ini yang harus diperbaiki dari guru. Ya, jadi sentral sekali peran guru dalam pendidikan Islam. The Refreshing Perspective 100.4 KLCBS. Dari rekaman wawancara dengan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dr. Adian Husaini MA. Kerjasama 100.4 KLCBS dan INSIST, Institute for the Study of Islamic Thoughts and Civilizations.